Halo Depolers, kembali lagi di podcast Departemen Ilmu Politik Universitas Andalas bersama saya Aini Rifa Ananta yang akan memandu jalannya podcast pada kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas netralitas birokrasi bersama narasumber kita yang sangat membanggakan, Ibu Ika Desiawati, yang merupakan Kepala Satuan Pelaksana Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kebayoran Baru. Nah, Ibu Ika sendiri juga merupakan alumni Ilmu Politik Universitas Andalas Angkatan 98. Oke, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Sebagai permulaan nih Bu, mungkin boleh Bu Ika cerita sedikit perkenalan gitu Bu tentang perjalanan karir Ibu dari masa kuliah hingga akhirnya menjabat sebagai Kasatlank Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kebayoran Baru. Oke, baik, sebelumnya terima kasih semuanya karena sudah diundang di sini. Oke, saya langsung perkenalan aja ya. Saya Ika Desiawati, saya angkatan 98 Ilmu Politik UNAN. Itu angkatan pertama yang dibuka untuk UMPTN ya waktu itu. Saya memilih Ilmu Politik UNAN itu pilihan ketiga. Sebelumnya memang yang lain ya, nggak usah disebut ya. Nah, saya tamat tahun 2004 dan langsung ke Jakarta bekerja sebagai supervisor di sebuah salon di mall gitu ya. Terus kemudian saya bergabung di unit pengelola gelanggang remaja Jakarta Selatan sebagai honorer waktu itu, dan tahun 2014 saya diangkat sebagai ASN di unit pengelola gelanggang remaja Jakarta Timur. Kemudian di tahun 2020 sebelum Covid saya menjadi bendahara di Dinas Pemuda dan Olahraga. Di tahun 2023 sampai saat ini saya bertugas di Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Selatan, di mana saya bertugas khusus di Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan sebagai Kepala Satuan Pelaksana Pemuda dan Olahraga hingga saat ini. Gitu. Oke. Jadi sesuai dengan tema kita pada kali ini ya Bu, yaitu netralitas birokrasi, yang mana netralitas birokrasi adalah sebuah prinsip fundamental yang sangat krusial dalam pemerintahan. Nah, menurut pandangan Ibu nih, sebagai seorang praktisi di lapangan, seberapa penting sih netralitas birokrasi ini dalam menjamin pelayanan publik yang adil dan merata? Oke, kalau menurut saya dan pandangan saya, netralitas birokrasi itu masih sangat diperlukan ya, masih sangat penting, terutama di waktu-waktu krusial seperti tahun-tahun politik, tahun-tahun pemilu seperti itu ya. Nah, kenapa itu penting? Karena dengan netralitas birokrasi itu kita dituntut untuk lebih profesional dan lebih mengutamakan kepentingan pelayanan kepada publik secara tidak memihak kepada salah satu kepentingan atau kelompok tertentu. Jadi intinya dari netralitas birokrasi ini itu adalah supaya kita lebih merata dalam hal memberikan pelayanan kepada publik, terutama masyarakat umum yang menggunakan fasilitas kita. Secara khusus misalnya seperti Dinas Pemuda dan Olahraga atau Sudinpora ini, kita punya beberapa fasilitas lapangan terbuka maupun lapangan tertutup yang biasanya digunakan untuk kegiatan olahraga dan kegiatan-kegiatan kepemudaan lainnya. Nah, di saat tahun-tahun politik biasanya kayak seperti lapangan sepak bola Blok S di tempat saya yang saya pimpin itu digunakan sebagai kampanye besar-besaran dari beberapa calon gubernur atau calon presiden misalnya seperti itu kalau di Jakarta Selatan. Nah, kalau kita tidak netral dan kita tidak melihat tidak mengikuti aturan yang berlaku, itu akan membuat kesenjangan pelayanan antara partai atau kepentingan partai atau kepentingan politik dengan kepentingan masyarakat. Jadi kenapa kita harus dituntut untuk netral dengan konsep netralitas birokrasi tadi? Salah satunya yaitu tadi kita
harus mengutamakan kepentingan rakyat, tetap kepentingan publik, pelayanan yang prima dan profesional seperti itu. Oke, Depolers. Jadi gini Bu, kan seperti yang kita tahu bahwa di tahun-tahun sebelumnya 2023, 2024 itu kan merupakan tahun-tahun politik itu Bu. Dalam konteks kehidupan sehari-hari di Kecamatan Kebayoran Baru, apakah ada tantangan khusus yang sering Ibu hadapi terkait netralitas birokrasi ini, dan bagaimana seorang birokrat seperti Ibu menyikapi hal tersebut? Oke, tentunya ya dimanapun kita berada pasti ada tantangan ya. Nah, untuk khusus sebagai ASN atau seorang birokrat, kita di lingkungan kecil aja, di lingkungan kantor misalnya, ada beberapa misalnya kelompok atau teman yang memiliki pandangan politik yang berbeda. Nah, kita walaupun kita ASN, kita dituntut untuk netral, tapi kita tetap punya hak dan kewajiban yang sama dalam hal hak politik dan kewajiban politik yang sama ya, untuk masyarakat semua gitu. Nah, terkadang ada beberapa mungkin percakapan-percakapan di luar kedinasan yang istilahnya cenderung memilih atau memihak kepada salah satu calon gitu ya kan. Nah, di situ kita dituntut kebijaksanaan kita gimana supaya kita juga nggak terbawa arus, tidak terlalu tidak menunjukkannya itu di khalayak ramai atau di masyarakat luas. Jadi mungkin tantangannya yaitu tadi, kita berusaha banget untuk supaya menjaga semua pendapat pribadi kita hanya di lingkungan kecil tertentu, tidak sampai melebar kemana-mana yang bisa memperkeruh suasana atau mempengaruhi masyarakat luas gitu. Kita ya berusaha sebagai seorang birokrat tetap di luar itu, di luar kita sebagai pribadi, kita akan berusaha untuk menjaga stabilitas kondisi atau supaya tetap kondisional gitu ya, nggak memperkeruh suasana lah. Yang penting tetap tidak boleh menunjukkan bahwa kita memihak pada salah satu calon. Nah, itu baik di media sosial maupun di di panggung umum. Salah satu caranya kita tidak boleh menghadiri kampanye, menghadiri undangan dari calon, baik itu dewan ataupun gubernur atau presiden misalnya. Nah, kita juga tidak boleh memasang baliho atau cuman memfasilitasi salah satu calon saja. Ya seperti itu sih. Itu yang harus kita jaga. Oke Bu, kira-kira untuk tantangan terberatnya nih Bu sebagai birokrat dalam menjaga integritas dan netralitasnya kan Bu, apalagi mungkin kayak misalnya petahana gitu atau gimana ke birokratnya gitu Bu, kayak tantangan terbesarnya gitu Bu. Ini agak dan ya, solusinya langsung gitu Bu. Oke, ini sebenarnya sedikit sedikit danger ya pertanyaan, tapi saya akan mencoba menjawab menurut saya saja ini. Disclaimer dulu nih, menurut saya, jadi bukan pendapat dari seluruh ASN. Kalau menurut saya sih tantangan terbesarnya itu tadi, ketika kita punya pendapat pribadi atau punya pilihan sendiri, kita tidak bisa mengakomodir pilihan kita untuk menggunakan fasilitas negara untuk atau istilahnya melancarkan lah ya, melancarkan salah satu calon dan tapi mempersulit calon lain seperti itu. Kadang-kadang kan ada yang seperti itu gitu ya. Mungkin itu tantangan terberat kita sebagai ASN untuk mengakomodir semua kepentingan masyarakat, tapi juga harus menghilangkan ego atau kepentingan pribadi, terutama pilihan kita gitu kan. Jadi tantangan terberatnya adalah kita harus bisa harus bisa netral tadi ya. Senetral mungkin maksud saya. Senetral mungkin ya. Kita harus bisa seperti itu, walaupun kalau sebagai warga negara biasa gitu ya, kita punya hak dan kewajiban yang sama. Kita punya pilihan juga. Nah, tapi kita kan punya kode etik, karena kita sebagai ASN kita harus mengikuti kode etik yang sudah berlaku seperti itu. Oke, Bu. Nah, untuk
selanjutnya pesan dari Ibu Ika kepada teman-teman mahasiswa yang mungkin ingin berkarir di pemerintahan, di birokrasi, jadi birokrat gitu Bu. Apa tips and triknya gitu loh Bu? Tips and triknya, oke. Sebenarnya banyak ya tips and triknya, tapi intinya sih kita sebagai mahasiswa nih, karena mahasiswa dulu ya, masih mahasiswa, otomatis kita harus belajar dulu ya, belajar yang benar dulu di kampus gitu. Terus jalin jaringan senior, dosen, itu juga bagus. Nanti ketika tamat jangan lupa juga untuk tetap menjalin hubungan yang baik dengan alumni, baik teman sekelas maupun junior maupun senior. Nah, itu kalau kata saya sih cukup membantu ya di saat kita nantinya ada kesulitan atau ada hal-hal yang membutuhkan bantuan dari mereka. Nah, selain itu satu lagi yang diperlukan buat teman-teman itu semua adalah pantang menyerah. Ya, jangan pernah menyerah. Karena banyak beberapa junior-junior yang datang ke saya mereka berusaha udah berjuang seperti ini, tapi akhirnya menyerah. Ada juga yang gitu, tapi ada juga yang junior-junior yang lebih, yang berhasil jauh lebih bagus daripada saya itu banyak ya. Dan mereka bisa lah dicontoh, insya Allah ya teman-teman untuk alumni Departemen Ilmu Politik ini, insya Allah kedepannya kayak saya nggak bisa menjanjikan ya, tapi tetap semua menjanjikan ya kan, karena ilmu nggak ada yang nggak berguna ya kan, selagi itu dimanfaatkan yang baik. Dan kalau seandainya nanti teman-teman bisa berhasil terjun di dunia birokrat, saya hanya berharap bisa menjadi seorang birokrat yang penuh integritas, yang bermental baja, dan juga bisa membawa kemajuan untuk birokrasi Indonesia gitu. Oke, itu aja. Oke, nah bagi teman-teman yang ingin berkarir nih di pemerintahan tuh harus selalu rajin, belajar, pantang menyerah, dan jangan lupa jaga integritas dan kenetralitasannya ya Bu ya. Oke, nggak terasa kita sudah di penghujung episode pada kali ini. Terima kasih banyak Ibu Ika, senang sekali bisa berbincang dengan Bu Ika. Oke Depolers, sekian podcast pada episode kali ini. Nantikan episode selanjutnya. Jangan lupa di like, di share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga follow IG Podcast Departemen Ilmu Politik. See you!